Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada sesi ini kita akan mendengarkan gitu ya pengalaman dari dua narasumber yang nanti akan menyampaikan terkait dengan pendampingan maupun penguatan kelembagaan yang pernah dialami oleh beliau berdua ini dalam rangka untuk pembentukan kelompok maupun bagaimana memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam suatu kegiatan proyek yang pernah beliau alami. Bapak dan Ibu sekalian, jadi terkait dengan workshop ini sebenarnya ini merupakan tindak lanjut ya. Jadi di Polres Program 4 saya sebagai Nasional Koordinator Polres Program 4 itu akan menyampaikan sedikit lah kenapa Bapak-Bapak dan Ibu sekalian itu diundang khususnya untuk teman-teman PBDAS yang lain ya di dalam mengikuti online ini. Jadi di Polres Program 4 itu pada tahun 2023 itu sudah dilaksanakan kegiatan sekolah lapang ini ya, sekolah lapang. Jadi sudah dilaksanakan khususnya di salah satu di Ainun kita ya, yaitu di PBDAS Karama. Jadi di situ ada beberapa kelompok yang dilakukan atau mengikuti sekolah lapang ini sehingga mereka mendapatkan beberapa pelatihan ya, baik itu membuat kompos atau bagaimana menyemaikan benih, bagaimana melakukan cutting ya, atau penyambungan tanaman dan lain sebagainya. Itu beberapa materi yang kita lakukan di Program 4. Nanti setelah dari narasumber ini, pengalaman dari PBDAS Karama juga akan disampaikan di sini. Disampaikan oleh PBDAS Karama dan juga oleh konsultan yang nanti juga akan memberikan. Dari hasil evaluasi ya pada waktu kemarin sudah dilaksanakan dan dilaporkan kepada koordinator program ya Pak Junediono yang kebetulan sebagai Kasubdit rehabilitasi di Direktorat Rehabilitasi Hutan, dan dianggap bahwa kegiatan ini bisa untuk menjadikan jawaban yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa prakondisi ini sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan sekolah lapang ya, seperti peningkatan kapasitas dan lain sebagainya yang diperlukan, sehingga pada kesempatan pada waktu itu karena dianggap ini juga sedikit memberikan nilai tambah kepada kelompok-kelompok itu, jadi kita memutuskan bahwa ini mungkin bisa dijadikan merupakan salah satu nantinya masukan. Ya, masukan ini bisa berupa masukan apakah itu nanti bisa menambah kegiatan atau mungkin juga menambah sub-sub kegiatan yang sudah ada di MSPK sekarang ya, sehingga dengan adanya kegiatan ini ya, diharapkan nantinya bisa lebih melengkapi dan lebih memerinci, dan teman-teman kalaupun misalnya MSPK-nya nanti diubah itu teman-teman sudah paham, sehingga diharapkan bahwa dari revisi MSPK misalnya itu nanti disepakati gitu ya,
itu bisa menjawab hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Junedi. Jadi jangan sampai sudah ada ranteknya, kelompoknya ada, tiba-tiba mereka mengundurkan diri, ya kan? Ini berarti dari RA-nya nggak benar gitu. Atau mungkin ranteknya sudah ada, tetapi jenis tanamannya itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya, ini juga salah satu persoalan yang sering terjadi. Sudah dilaksanakan, sudah ditanam, ranteknya nggak dirubah, ya kan? Ini persoalan-persoalan ini yang muncul dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang sering kita laksanakan. Memang di Forest Program 4 sekolah lapangan ini 3 bulan karena uangnya ada, ya. Tapi nanti seperti tadi disampaikan, ya, kita sesuaikan. Kalaupun misalnya ini APBN uangnya nggak ada Pak Darul, ya nggak apa-apa. Kita potong misalnya 3 hari atau 5 hari atau mungkin 1 minggu misalnya, ya. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi poin-poin yang kita sepakati yang akan kita masukkan di dalam revisi NSPK nantinya, sehingga teman-teman itu bisa melaksanakan, itu yang penting, sehingga terkait dengan uang bisa kita panjangkan, bisa kita diskusikan gitu ya. Saya kira filosofinya seperti itu dan latar belakangnya, sehingga kita melakukan workshop ini. Dan dari BIE, dari Pak Direktur selaku BIE, itu mengharapkan Forest Program 4 bisa memfasilitasi, dan nantinya apabila poin-poin yang sudah kita hasilkan itu bisa digunakan sebagai masukan bagi SK-SK yang mungkin sudah ada sekarang dan perlu ada perbaikan, kenapa tidak gitu. Paling tidak kita sudah mempunyai konsep untuk kegiatan-kegiatan secara kronologis tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Koordinator Program dari nomor 1 sampai nomor 5 terbentuknya kelompok. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu saya kira kita mulai saja ya. Kita mendengarkan dari 2 narasumber, setelah itu nanti kita diskusi, dan baru nanti sesi yang berikutnya itu adalah pengalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman BPK Sekarama bersama-sama dengan konsultan yang nanti juga akan menyampaikan hasilnya setelah lapangan sudah dilakukan dalam skop Forest Program 4. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita punya 2 narasumber. Yang pertama mungkin Pak Pranzarum ya, baik Pak Pranzarum nanti tolong disampaikan kira-kira Pak Frans ini sipil lah istilahnya, secara singkat itu perkenalan, dan nantinya mungkin presentasi beberapa hal yang terkait yang mungkin sudah kita sampaikan baik oleh Pak Koordinator Program tadi dengan yang saya gambarkan. Terus nanti dilanjutkan dengan Pak Heri, Pak Bambang Heri, untuk yang keduanya. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Baik, saya kira saya beri kesempatan yang pertama kepada Pak Fransiskus Harum. Saya tahu beliau ini dulu pengalaman di proyek TSSDP ya, Trisit Source Development Project di Palembang ya. Habis itu sama-sama dengan saya di Indonesia Forest Project di Bandung. Habis itu ke iCraft, habis itu ke Uni Eropa ya di Sumba, terus di Komodo dan lain sebagainya. Saya kira
terkait dengan pendampingan kelompok beliau ini sudah katam lah. Baik, waktu kami persilakan Pak Franciscus Harum untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Willy, Bapak Ibu, yang kerja itu bisa disebutkan satu persatu. Yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman di forum ini. Saya dihubungi oleh Pak Baru pada hari Senin dan saya mengatakan saya siap berbagi pengalaman. Ya, tidak ada salahnya kita selalu berbagi pengalaman. Saya sendiri barangkali pengalamannya lebih banyak bekerja dengan program kerjasama luar negeri dan secara tidak langsung banyak berkegiatan dengan kelompok masyarakat di tingkat tapak, kemudian di layer berikutnya dengan NGO, kemudian juga dengan mitra-mitra pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Ya, cukup lama kerjasama dengan pemerintah Denmark dari tahun 1993 barangkali sampai tahun 2016 saya masih berinteraksi dengan program mereka di sejumlah tempat. Kemudian kegiatan itu selalu bekerjasama dengan kementerian, ya, dari Kementerian Kehutanan saat itu sampai Kementerian LHK. Kemudian fokus kegiatannya juga lebih banyak ke penguatan kapasitas, baik manajemen maupun teknis di semua layer, termasuk ya, saya sangat mencintai bagaimana kita berseni untuk berbagi pengalaman dengan masyarakat. Itu barangkali pengalaman di 10 tahun terakhir saya lebih banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat kaitannya berbagi pengalaman. Nah, itu kira-kira perkenalan singkat saya, dan saya selalu di hadapan mitra-mitra kelompok masyarakat saya akan memperkenalkan diri sebagai petani, dan itu adalah kunci bagaimana saya bisa memposisikan diri sama seperti mereka, sehingga proses interaksi itu akan dimulai dengan suatu kesetaraan, dan segala sesuatu informasi yang ingin kita berbagi ataupun ingin kita gali pasti akan kita peroleh dengan proses yang lebih nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada penilaian dan sebagainya. Saya barangkali share sedikit pengalaman yang mungkin terkait dengan tujuan dari workshop ini. Ya, saya barangkali terminologi soal lapang itu adalah yang memang diperkenalkan untuk program ini, tapi kami selalu menyampaikan belajar bersama masyarakat. Ya, karena terminologi sekolah ya barangkali dari historisnya dengan FAO seperti itu, tapi saat ini untuk membangun satu interaksi yang kondusif dengan masyarakat, ya kita coba membangun teknologi ya, belajar bersama dengan masyarakat. Saya mungkin secara singkat menyampaikan ada 3 pengalaman yang bekerjasama dengan pemerintah Denmark, kemudian dengan IKRAF, kemudian dengan Yayasan Burung Indonesia yang wilayahnya lebih banyak di wilayah timur.
Ya, saya sampaikan bahwa karakteristik ekoregion, karakteristik masyarakat, kemudian mitra-mitra kerja di wilayah timur barangkali berbeda di wilayah tengah, wilayah barat, dan itu sangat penting bagi pelaksana program untuk melakukan suatu strategi intervensi dalam membangun atau mengembangkan suatu program. Saat itu Indonesia Forestry Project bekerja sama dengan ICRAF, kita coba membangun suatu kelembagaan di tingkat tapak, bagaimana ketersediaan benih bermutu itu ada di tingkat petani ataupun di tingkat LSM lokal. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah Denmark juga lebih fokus lagi ke region atau bentang alam yang lebih kecil, itu di kawasan Beliling, di Flores bagian barat. Nah, itu juga sasaran kegiatan akhirnya itu sama, adalah rehabilitasi atau menjaga bentang alam itu sebagai kawasan konservasi yang punya fungsi lindung, fungsi lain. Kemudian yang ketiga, kami juga bersama sebuah yayasan dari Denmark, tapi bekerjasama dengan Universitas Copenhagen, coba bekerjasama dengan masyarakat di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan saat itu. Jadi skalanya memang skala kecil, tetapi saya bisa berbagi barangkali proses yang kita bangun dengan berbagai pihak. Untuk yang pertama, saat itu ICRAF ataupun IFSP kita tidak memiliki perpanjangan tangan di daerah, di wilayah yang menjadi target kegiatan. Nah, oleh karena itu, kami memastikan bahwa kita tidak bisa bekerja dengan siapapun tanpa mengetahui aktor-aktor yang bekerja di sana. Jadi itu yang paling pertama, kami mengidentifikasi yang pertama adalah pemerintah daerah, kemudian NGO yang aktif di bidang terkait, tentu kegiatan penanaman, dan entry point kita waktu itu adalah untuk penyediaan benih bermutu. Kemudian juga melakukan survei mengenai bagaimana dinamika perbenihan itu di tingkat apa. Ya, karena IFSP sendiri pada saat itu kami lebih banyak bekerja membangun kapasitas kelembagaan pemerintah, lembaga balai perbenihan sampai ke direktorat perbenihan saat itu, ya, termasuk juga mungkin ada beberapa pihak terlibat di dalamnya. Nah, saya kira ini barangkali akan berbeda dengan pengalamannya Pak Heri yang secara langsung bekerja dengan kelompok masyarakat di tingkat tambang. Nah, kalau kami tanpa ada NGO yang sudah bekerja atau mendampingi kelompok-kelompok di wilayah kerjanya, program dari Denmark ini ataupun dari ICRAF tidak akan bisa berjalan. Jadi itu kita harus bisa memastikan dari data dan informasi mengenai geofisik, sosial ekonomi, bahkan lebih spesifik mengenai kelompok-kelompok aktif dan champion-champion yang ada di wilayah itu. Nah, itu adalah tahapan pertama yang bisa dipastikan untuk memutuskan bahwa program ini akan dijalankan di sana. Sehingga di tahap awal kita melakukan workshop dengan NGO yang terseleksi, kemudian juga dengan pemerintah yang terkait dengan kegiatan mereka. Pada saat itu wilayah kerja kita itu di NTB, NTT, kemudian Jawa dan juga Sumatera bagian selatan. Nah,
setelah kita membangun komunikasi dengan para pihak ini tadi, kita sudah mendapatkan level kegiatan mereka itu sudah sampai di posisi mana. Jadi kita tidak memulai sesuatu dari awal atau dari nol, tetapi kita masuk untuk setiap target group itu mereka masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Di Sumba misalnya berbeda, di Dataran Timur, di Sumbawa berbeda. Sehingga dalam menyusun intervensi, kami melakukan diskusi aktif dengan perwakilan-perwakilan dari NGO, kemudian juga mereka membawa champion-champion di wilayah mereka. Ya, ini kira-kira diagram kondisi yang terkait dengan perbenihan saat itu. Saya tidak perlu menjelaskan ini terlalu substantif. Ya, ini juga sama pada informasi yang berkaitan perbenihan ini barangkali nanti juga termasuk materi yang bisa dimasukkan dalam sekolah lapang yang tadi disampaikan oleh Pak Kasudin. Saya lanjut saja, ini hasil survei. Jadi data ini sangat detail diperoleh oleh IKRAF pada saat itu tentang ketersediaan benih, tentang supply demand benih. Kemudian perangkat dari baseline ini kami coba menyusun dan melakukan intervensi apa yang dikerjakan pada saat itu. Nah, ini intervensi yang dibangun pada saat itu. Jadi melakukan survei lanjutan yang lebih spesifik di target-target wilayah kerja, semuanya tentu dengan cara partisipatori. Yang mengerjakan adalah mitra NGO di daerah dan bersama instansi pemerintah terkait. Nah, kemudian baru kita menyusun pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, melalui kegiatan kunjungan lapangan, kemudian ada loka karya, dan juga kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen teknis yang dibutuhkan terkait dengan hasil identifikasi persoalan di program-program yang kita mau jalankan. Kemudian ketika di tapak itu kita tidak menemukan ada fasilitas untuk sekolah lapang itu atau untuk kegiatan belajar bersama, kita mengusulkan untuk pembangunan semacam demplot. Jadi kita membangun demplot sumber benih di tingkat petani, dan ini yang pengalaman cukup menarik, yang melibatkan masyarakat dengan kemandirian menyiapkan lahan dalam luasan kurang lebih 1-2 hektar. Mereka mau menggunakan lahannya digunakan untuk pembangunan demplot. Nah, di lokasi itu kita menanam dengan jenis-jenis pohon yang mereka usulkan, dan juga barangkali secara biofisik sesuai di tempat itu. Dan benih yang kita gunakan adalah semuanya benih dari sumber-sumber terbaik dari Jawa. Ya, kalau benih Jati kita saat itu semuanya hampir dari kelas sumber benih yang terbaik dari petani. Kemudian ada juga Berina. Nah, ini dibangun hampir di seluruh lokasi-lokasi di Sumbawa, di Sumba, di Flores, kemudian di Sumatera dan di Jawa Tengah saat itu. Nah, perkembangannya kami menginformasi juga bahwa performance dari demplot-demplot ini sangat dipengaruhi oleh etos kerja dari masing-masing NGO-nya sendiri dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Jadi ada yang
barangkali karena memang jenis yang dibutuhkan itu cocok, mereka akan melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan, ya bahkan sampai menghasilkan benih. Itu kita masih melakukan pengawalan atau monitoring hingga tahun keempat dan tahun kelima. Jadi ini tidak berhenti pada fase penanaman saja, tetapi Ikraf saat itu melakukan evaluasi untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga kita bisa pastikan bahwa progres dan hasil dari kegiatan itu betul-betul sukses. Selain itu, kami juga secara intensif mengidentifikasi penangkap-penangkap atau pengedar benih, baik yang kelompok masyarakat maupun LSM, dan ini saat itu dengan BPTH di wilayahnya masing-masing, Ikraf bekerja sama, dan saat itu dengan BPTH Bali yang saat ini barangkali sudah almarhum, sudah tidak ada lagi. Dan menurut kami proses pembelajaran ini tidak hanya pada satu fase, misalnya fase katakanlah pelatihan, tetapi fase pembelajaran ini dari tahap awal, persiapan, perencanaan, sampai melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, ini adalah suatu proses pembelajaran yang terintegrasi dari awal sampai akhir. Ya, dan barangkali Pak Dahrul ataupun Pak Adi ingat pada saat terjadi euforia Jati Emas, kita juga merespons dengan cara membangun develop jati yang disandingkan di situ adalah jati dari Perhutani, jati dari APB, jati Perhutani Plus, jati Emas, dan jati dari UNA, sehingga masyarakat sendiri bisa melakukan penilaian secara langsung apakah betul promosi dari jati emas ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dan itu kita bangun di sejumlah tempat, ya, dan akhirnya secara nasional pun setelah 3 atau 4 tahun bisnis itu berhenti, dan masyarakat sendiri dari kondisi di lapangan bahwa betul kampanye tentang jati emas saat itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini kira-kira pengalaman kami yang kaitannya dengan bekerja sama dengan LSM. LSM bekerja sama dengan masyarakat dan fokus ke suatu kegiatan penanaman yang tujuan akhirnya untuk menghasilkan seni di tingkat petani. Ya, ada hambatan yang kita evaluasi juga, ya, kaitannya dengan pemilihan LSM sebagai mitra di masing-masing wilayah. LSM sangat banyak, ya, ada yang memang punya passion di bidang pertanian, bidang kehutanan, tapi lebih banyak yang bekerja di bidang advokasi. Dan itu akan sulit kita untuk mengeksekusi itu program ketika dia dominannya lebih ke kegiatan advokasi. Di beberapa kasus, ya, karena barangkali karakter LSM ini, ya, terutama yang advokasi, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga ya ada kalanya juga pekerjaan-pekerjaan itu tidak didukung oleh pemerintah setempat, sehingga ya, ada juga yang gagal. Jadi Daratan Timur LSM-nya sangat bagus, tetapi saat itu dengan pemerintah kurang harmonis, jadi eksekusi programnya kurang berhasil. Ya, kita juga mengambil pembelajaran dari pengalaman ini yang saat itu disepakati antara
BPTH, kemudian LSM, dan juga petani-petani yang juga sudah menjalankan fungsi sebagai pengadaan pengedar, ya bahkan ada juga yang sudah memiliki sumber benih untuk berbagai jenis tanaman. Ada gaharu, juga ada melina, ada jati, ya, ada sengon, kemudian ada suben. Jadi saya menyampaikan pengalaman ini barangkali 10 atau 15 tahun yang lalu, Pak. Ya, saat ini kami belum memonitor lagi, tapi biasanya dengan teman-teman dari IKRAF ya kita bisa saling berkomunikasi, karena kita menganggap bahwa basis kegiatan rehabilitasi ini ya butuh support dari ketersediaan benih juga di tingkat tapak. Jadi benih ini barangkali menjadi suatu poin kunci juga dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi benih dan bibit. Ketika itu mengakomodir keterlibatan masyarakat, keterlibatan petani dalam penyediaan benih bibit dan sebagainya, yang mungkin akan terbangun satu kemandirian untuk melaksanakan satu kegiatan rehabilitasi. Itu barangkali ya catatannya. Dan demikian juga kami masuk ke satu landscape bentang alam yang lebih spesifik, yang di situ sudah ada Yayasan BirdLife Internasional, kemudian Jati Burung Indonesia. Ini program yang cukup lama juga, 2 fase, pemerintah Denmark membantu di sana kurang lebih 6 tahun. Ya, bahkan Raja Denmark itu sempat berkunjung ke daerah ini. Polanya kurang lebih sama. Saya kebetulan posisi saya itu dari pihak donornya. Sedangkan di lapangan adalah LSM Burung yang punya struktur-struktur seperti tadi. Jadi mereka sudah memiliki FASDES di semua desa. Kemudian di setiap desa itu sudah diidentifikasi kelompok-kelompok yang memang sudah dipastikan mereka mau mengikuti program. Jadi program itu tidak dilaksanakan untuk seluruh masyarakat di satu desa, tetapi diseleksi yang pertama masyarakat yang betul-betul mau menerima program itu. Kemudian lahan-lahan yang mau ditingkatkan barangkali produktivitas kebunnya, atau barangkali ada lahan-lahan kosong yang perlu ditanami, itu betul-betul dibangun suatu komunikasi yang melibatkan ya tentu dari pihak desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya dan individu pemilik lahan itu sendiri. Nah, ini tentu proses-proses yang kita alami dalam program rehabilitasi lahan yang cukup sulit. Ya apalagi tadi kalau constraint-nya soal waktu, kemudian anggaran, tetapi kita menginginkan satu target yang luas, ya tentu ini adalah satu hal yang sulit. Ya umumnya program dari donor ini ya skalanya skala kecil, ya mungkin di KFW ini yang baru masuknya skala besar, dan ini menurut saya adalah proses pembelajaran yang bagus juga. Jadi kita barangkali menuju ke satu penguatan atau perubahan ke depan dengan pola yang dibangun melalui FP3, FP4 dan seterusnya. Ya, item yang disupport dalam program ini ya kurang lebih sama, dan ini dilaksanakan tidak hanya dalam satu event kegiatan pelatihan, tetapi ini adalah suatu proses selama program, dari proses kita menyusun perencanaan, kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan melakukan evaluasi dan monitoring bersama. Jadi kalau misalnya dari pihak donor datang secara periodik dalam setahun 3 kali, tapi dari pihak lembaga yang mengeksekusi di lapangan itu dia yang bertanggung jawab untuk secara intensif bersama dengan fasilitator desanya melakukan interaksi dengan kelompok-kelompok yang melaksanakan kegiatan. Selain kegiatan intervensi yang secara langsung dari
Denmark ini, Burung sendiri juga punya program-program lain yang punya konservasi dan tentang survei biodiversity, kemudian tentang survei etnologi, ya, dan ini semua secara partisipatif bekerja sama dengan kelompok-kelompok tadi yang sudah disepakati bekerja sama. Ya, ini ada pengalaman yang menarik di lokasi ini. Tanaman gaharu sudah ditanami cukup luas. Kemudian si pemilik lahan menginginkan supaya ini disuntik dengan inokulan yang diproduksi dari luar, tetapi rupanya ada miss, karena hasilnya seluruh tanaman itu mati tetapi tidak menghasilkan gaharu. Jadi frustrasilah si petani ini dan dia menebang seluruh tanamannya kemudian mengganti dengan tanaman-tanaman yang lain. Padahal awalnya tidak pastikan bahwa ini akan secara berkelanjutan dengan proses selektif biar misalnya tidak menyuntik seluruhnya, sehingga fungsi ekologi dari tanaman gaharu ini tetap ada. Jadi ini juga hal-hal yang barangkali dalam kita melakukan pendampingan ya tidak berhenti di pelatihan, tetapi terus-menerus sampai ke hasil akhir kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat. Ya, demikian juga dengan persemaian. Di kawasan ini kita melakukan survei, ada kurang lebih 12 penangkar saat itu, dan mereka bekerja secara serius untuk sejumlah spesies yang merupakan spesies preferensi dari petani, dan juga program-program pemerintah saat itu, ya termasuk cendana paling banyak, dan teman-teman ini memiliki keterampilan yang sangat bagus ya dalam melakukan penyemaian cendana ini. Ya, bahkan mereka sudah mengidentifikasi jumlah sumber benih, tapi kemudian ya ketika ada kebijakan sentralisasi pembibitan, ya mereka berhenti juga beraktivitas karena dianggap tidak ada sumber income mereka. Jadi tadinya ada 12 di kawasan ini, kemudian berhenti dan mereka beralih dengan kegiatan yang lain. Ya, kegiatan-kegiatan pelatihan teknis, ya di sini barangkali terlihat foto mantan kepala balai di Sulawesi, BPDA Pak Joko Daryono. Dia memang ya gurunya untuk urusan perbenihan ini. Pelatihan ini ya apakah disebut sekolah lapangan, dan kita mendesain suatu pelatihan itu barangkali cuma 10% di kelas, lebihnya itu di lapangan. Nah, ketika pesertanya itu adalah masyarakat, mereka akan lebih cepat menangkap ketika itu melakukan secara langsung dalam praktek di lapangan. Dan di kelas setengah hari mereka sudah ngantuk. Ya, kemudian ada juga kegiatan pelatihan vegetatif. Ini juga teman dari OBT, Operation Balas Trust, Pak Ujang. Dan biasanya teman-teman dari Denmark ini ketika mereka punya pengalaman kerjasama dengan suatu lembaga dan misalnya ketemu dengan seorang expert di situ, dan mereka terus-menerus untuk mengundang kerjasama dan berbagi pengalaman di mana saja. Saat itu dengan OBD ini bekerja sama di sebuah program di Sumatera, ya kemudian berlanjut kita untuk program di Nusa Tenggara. Ya, kemudian yang ketiga ini sama juga, ini skala kecil. Judulnya itu desentralisasi penyediaan benih tanaman hutan 2014 sampai 2016. Kita coba bagaimana menghadirkan ketersediaan benih bermutu itu di tingkat petani.
untuk di wilayah Sultra sama Sumsel. Kerjasama dengan IKRAF, Universitas Copenhagen dan BPTH saat itu, kebetulan kepala balainya Pak Joko Dono, dan saat itu sempat peririsan juga dengan Pak Naru barangkali. Nah, ini programnya skala kecil tetapi sangat detail dalam melaksanakan intervensi di lapangan, ya, dari survei baseline tentang ketersediaan persemaian di tingkat lokal, kemudian melakukan survei jenis-jenis pohon apa saja yang ada di setiap kebun, kemudian bahkan mengidentifikasi pohon-pohon yang ada di dalam kawasan, terutama jenis-jenis yang merupakan spesies preference dari masyarakat. Itu dilakukan survei secara serius di sejumlah tempat, satu di Konawe Kolaka, kemudian Konawe Timur. Nah, ini juga bekerjasama dengan NGO Operation Kamas Trust yang memiliki juga basis kelembagaan yang cukup kuat di sana. Mereka sudah punya mitra-mitra kelompok, sehingga semuanya dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan tadi, ya, termasuk kita membangun juga download sumber benih. Jadi ketika dalam proses awal kita menyampaikan tahapan-tahapan kegiatannya dengan baik, semua usulan-usulan intervensi yang mereka sampaikan kemudian disepakati dan diseleksi mana yang sesuai dengan kebutuhan program, kemudian juga dengan anggaran dari pihak donor. Nah, itu semuanya bisa dilaksanakan. Maksud terakhir itu ada pembangunan SDG Jabon Merah. Program ini saat itu membantu sedikit dalam kegiatan eksplorasi yang di Jabon Merah. Ya, intinya dari terutama dua area yang pertama tadi sama ini, tujuannya adalah bagaimana memastikan kegiatan rehabilitasi itu didukung oleh ketersediaan benih dan bibit yang bermutu di tingkat petani. Kemudian pihak masyarakat juga barangkali bisa mendapatkan sesuatu ya dalam pelaksanaan kegiatan itu, karena mereka bisa menjual benihnya, menjual bibitnya. Itu inti dari dukungan dari program ini saat itu. Dan sejumlah pelatihan juga dilaksanakan cukup serius secara teknis, dan masyarakat sangat antusias ketika mereka melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis, terutama yang hubungannya dengan vegetatif. Mereka sangat senang, apalagi dengan spesies-spesies yang mereka inginkan, ya, terutama kalau di wilayah Sumatera, ya barangkali di Sumba juga atau di Sulteng, jenis-jenis kakao yang menjadi dominan. Dan mereka pasti menginginkan bagaimana supaya itu mereka memiliki keterampilan dalam drafting jenis-jenis tersebut. Ya, ini salah satu kegiatan kita mengidentifikasi sumber benih atau pohon-pohon, namanya pohon benih kalau di tingkat petani, jadi bukan pohon plus. Tetapi kita mengidentifikasi pohon benih, ya, tetapi prinsipnya menyeleksi pohon benih dengan standar saintifik yang umum, ya, dan membandingkan pohon-pohon yang ada di sekitarnya seperti apa, ataupun tegakan-tegakan di sekitarnya seperti apa. Jadi pemahaman mereka tentang ini juga menurut saya sangat cepat ketika di lapangan kita secara langsung melakukan kegiatan ini. Ya, 2 minggu lalu saya Pak Kasbir, saya dengan Pak Eka melakukan kegiatan ini juga di Sulawesi Tengah, program 3, dan ini merupakan satu kegiatan yang barangkali juga dimasukkan untuk tahapan sekolah lapang ini. Jadi ini menurut saya sangat baik, dan
kami kemarin melaksanakan kegiatan ini 2 hari, setengah hari itu di kelas, dan mereka di dalam kelas itu blank, mereka tidak angkat. Ya, apalagi kalau narasumbernya itu doktor, mereka tidak mengerti. Ketika di lapangan dengan secara sederhana kita menjelaskan, ya cepat sekali itu. Dan kemudian ditindaklanjuti, kebetulan saya melanjutkan berkunjung ke 11 kebun waktu itu, ya antara lain untuk memastikan bagaimana di kebun itu mereka melakukan seleksi, termasuk ya kopi, termasuk kakao, kemudian ada juga jenis pohon seperti pohon rendah. Nah ini menurut saya ketika mereka itu dilanjutkan dengan satu proses belajar, bukan di kelas atau praktek hanya setengah hari atau sehari, tetapi langsung diikuti dengan kunjungan ke lapangan, ke setiap kebun. Nah, kita secara bersama melakukan evaluasi bagaimana, pertama misalnya kualitas kebunnya, kemudian apakah dari 3 kali yang ada tidak bisa seleksi jadi pohon-pohon benih. Nah itu sangat menarik. Dan saya jumpai di lapangan itu, ya ternyata di sana juga sudah banyak profesor-profesornya di bidangnya, ya antara lain yang ahli untuk durian, yang untuk kopi, untuk coklat. Jika proses pembelajaran antar mereka sendiri itu bisa dibangun, ya. Dan potensi itu saya kira untuk di Sulawesi sangat-sangat kuat, ya, untuk jenis tertentu. Dan kita juga membuat beberapa publikasi, dokumennya juga saya kira ada, jadi termasuk ada manual lapangan tentang pertanian hutan. Mungkin kita melihat bahwa ini konteksnya pertanian, tetapi sesungguhnya ini terkait dengan kegiatan areal pada akhirnya. Oke, ini barangkali yang juga menarik, saya menyampaikan pengalaman ini. Kebetulan saya bawa beberapa material hasil dari kegiatan kami ini. Jadi saya setelah selesai pekerjaan di Komodo saat itu, di Komodo saya pure melakukan pekerjaan konservasi selama 5 tahun. Kemudian kembali lagi, saya ikut program di World Bank, namanya waktu itu Green Bank PM di 7 provinsi. Dalam tugas saya pada itu melakukan evaluasi program, kemudian dari hasil evaluasi ini kita mengidentifikasi ada gap soal pengetahuan, soal keterampilan, terutama di level fasilitator kabupaten, kecamatan. Kemudian itu direfleksi oleh performance kegiatan ya sama juga dengan RHL di tingkat tapak. Karena kami melakukan evaluasi itu di 7 provinsi. Akhirnya kemudian kami diskusi, kebetulan advisernya juga mantan mitranya Pak Nahu, Seorang Musru, diskusi dengan pihak kedutaan, dan pihak kedutaan mensupport untuk kita coba mengembangkan material pelatihan khusus untuk membantu penguatan kapasitas tingkat teknis untuk fasilitator, dan juga membuat semacam buklet-buklet yang lebih sederhana lagi digunakan untuk para petani. Itu saya bawa beberapa contoh, ada buklet, kemudian ada flip over. Nanti saya juga bisa serahkan untuk P3. Selesai itu kami menyiapkan itu cukup serius, tidak disiapkan oleh satu orang, saya ditugaskan menjadi koordinatornya dengan input untuk penyusunan manual yang agroforestry, kemudian persemaian, dan kita memiliki tim yang cukup kuat saat itu, ada Dr. Edi Purwanto, dan juga dari narasumber lain saat itu, dan kita bisa membuat satu dokumen yang cukup bagus. Dan setelah itu pihak kedutaan juga mendukung untuk penyelenggaraan pelatihan di sejumlah provinsi, saat itu di Sulut, kemudian di Makassar, di Medan, di Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Dan pihak kedutaan saat itu dubes sendiri jadi melihat bahwa ini di level fasilitator, fasdes,
pasca itu sudah bagus. Bagaimana ini kebutuhan kita adalah tingkat masyarakat. Sampai beliau sendiri hadir datang ke desa Sumatera Barat untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang ini. Ya, untuk kita sudah menyiapkan juga materi-materi yang khusus dibutuhkan oleh masyarakat. Dari topik-topik yang ada di manual itu, yang pertama adalah pengenalan tentang sumber daya alam di pedesaan. Ya, seperti kita memotret landscape di suatu desa. Kemudian ada materi tentang manajemen DTA, daerah tangkapan air. Ini sangat terkait sekali dengan pekerjaan BPDAS. Barangkali kita mulai dari yang paling kecil, barangkali satuan paling kecil DTA. Kebetulan Pak Dr. Edi Purwanto memang bidangnya di situ. Kemudian ada tentang agroforestry yang barangkali sangat detail juga ada di situ. Kemudian tentang pembangunan persemaian dan pembibitan. Kemudian juga tentang teknik penanaman ada. Kemudian ada juga tentang mangrove. Kemudian ada tentang konservasi satwa liar. Dan yang terakhir tentang revitalisasi ekonomi di tingkat masyarakat. Menurut saya dokumen ini bisa menjadi referensi untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan di program ini. Ya. Nah, kemudian tadi pihak donor saat itu juga tidak cukup sampai di pelatihan. Nah, kita harus melakukan sebuah pilot project di sejumlah tempat, sehingga diseleksilah sejumlah champion di sejumlah wilayah, dan kemudian mereka mengajukan proposal dan kita seleksi dan mendukung sejumlah kegiatan. Nah, ini barangkali ada 3 kegiatan yang banyak yang diusulkan: pembangunan persemaian, pembuatan pupuk kompos, dan pembangunan dempot agroforestry. Kegiatan ini memang tidak dilakukan dalam satu periode singkat saja, jadi ada suatu pendampingan jangka panjang sampai kita melihat outcome-nya seperti apa. Ya, terakhir barangkali karena saya 5 tahun ini masuk di dunia gelap bagi saya awalnya, kemudian saya mencintai di restorasi gambut, kemudian ada dukungan dana dari Norway waktu itu melalui NOS. Kita coba membuat suatu kegiatan-kegiatan kecil, semuanya dalam rangka bagaimana di tingkat masyarakat, di tingkat tapak, mereka bisa mendukung kegiatan restorasi ini dengan suatu infrastruktur yang lebih baik. Sehingga kami coba melakukan kegiatan pelatihan dan pembangunan persemaian di sejumlah tempat. Kegiatan ini ya tidak mudah juga, mengidentifikasi kelompok yang betul-betul tertarik untuk mengerjakan ini sangat sulit. Ya, waktu itu kami di Sumatera, berbeda dengan kondisi di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, di Kuburaya, di Membawa, di Sambas, berbeda. Di dalam satu kabupaten juga karakteristiknya beda. Saya yakin variasi-variasi ini perlu juga diidentifikasi dalam melaksanakan satu program. Karena ya tidak semua masyarakat itu punya ketertarikan yang sama. Sekalipun barangkali di awal yang sulit, tapi kemudian kita coba membangun suatu interaksi yang cukup sabar, kemudian dengan jangka waktu 3 tahun, alhamdulillah ya kita bisa berhasil merubah mindset paling tidak di Sumatera itu. Kelompok yang kita ajak kerjasama itu ada illegal loggers, semua itu dulunya mereka adalah kelas berat, illegal loggers, ada juga yang datang dari Sambas kerja di sana. Kita ajak mereka untuk belajar bersama, dan saat ini mereka punya keterampilan, punya cinta untuk melakukan kegiatan penanaman. Kemudian ya bahkan mereka juga melakukan penanaman di kebun sendiri. Nah, di Kuburaya, kelompok yang kita kerjasama itu adalah kelompok transmigran Madura. Di situ strukturnya juga lain. Jadi yang menjadi lead adalah laki-laki dan anggotanya ibu-ibu. Soal bahasa juga sulit. Nah, kita bagaimana coba membangun membagi pengetahuan
dengan kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, ini sangat sulit. Ya, saya waktu itu sengaja menyiapkan benih kulai, benih jelutung, saya bawa dari Jambi, saya tunjukkan kolongnya begini, benihnya begini, kemudian ya, bagaimana mengekstraksinya, kemudian bagaimana membuat media dan seterusnya. Nah itu bagi mereka itu sangat menarik dibanding kita cerita tentang narasi-narasi di dalam ruangan. Dan saya memiliki sejumlah video yang bagaimana antusiasme ibu-ibu itu mengerjakan menabur benih kulai, benih jelutung. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan demplot agroforestry dengan menggunakan bibit yang mereka hasilkan sendiri. Jadi ini tentu pekerjaan skala kecil, tetapi poin kami saat itu adalah bagaimana membangun satu kapasitas kelompok yang bisa memastikan itu berkelanjutan. Kemudian ada juga pelatihan tentang produksi pakan ternak sagu. Ya, di daerah ini juga, ini kebetulan di Riau, di Pulau Padang, lokasi yang tadinya ditakuti oleh semua, termasuk ada kawan saya, Kepala Dinas LHK di Provinsi Riau, saat itu dia Kepala Bapeda di Pulau Meranti, dia mengatakan, Frans, ngapain kamu ke sana? Itu darah saya itu diharamkan di situ. Gitu. Jadi begitu kerasnya itu untuk menolak ada program yang masuk, dan kami berhasil. Pada saat COVID, waktu kami lebih banyak di sana berinteraksi, dan kami bisa membangun sebuah kegiatan, termasuk bagaimana memanfaatkan sagu yang sebagian besar itu jadi limbah untuk bisa dijadikan pakan ternak. Kemudian juga kita coba melakukan pembangunan demplot berbasis sagu, tetapi menanam pohon-pohon yang endemik di sana. Dan yang tadinya mereka hanya tahu barangkali menebang, membakar. Dan yang terakhir, ada jenis gaharu di sana yang sudah ditanam. Nah, kami bagaimana mendorong supaya mereka banyak menanam gaharu. Nah, saya undang kebetulan kawan saya, Profesor Maman, saya ajak dia ke sana, dan kita melakukan pelatihan langsung dengan menyuntik sejumlah pohon, kurang lebih 100 pohon. Dan ternyata kami kunjungi lagi 3 bulan kemudian setahun kemudian, dan itu berhasil. Nah, ini menurut saya adalah intervensi yang spesifik untuk bisa memastikan suatu kegiatan itu bisa berhasil. Ya, memang ketika program itu dijalankan secara massal, ya, tentu ini butuh energi yang cukup besar. Ya, selain saya juga membantu di kegiatan-kegiatan pelatihan di Gens, Manaman, Peliharaan, Monitoring, dan seterusnya. Di 3 hari kemarin saya ke Kalsel, ya juga kaitannya dengan ya, kegiatan ini, tanaman di gambut yang sulitnya setengah mati. Saya kira sebelum saya lanjut untuk menyampaikan beberapa catatan yang bisa ini, saya meminta untuk kalau ada yang atau balik kalian mau ya, ini barangkali antara lain beberapa catatan saya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yang tadi Pak Kasubdit menyampaikan mengenai perencanaan, ada RU rencana umum rehabilitasi. Ketika itu barangkali perencanaan itu berbasis landscape, ya saya kira itu perencanaan bukan perencanaan makro saja, tetapi sudah spesifik di geofisik, sosial ekonomi, sehingga sudah terekam barangkali di situ karakteristik geofisik termasuk sosial ekonominya, sehingga akan mudah dalam proses misalnya kegiatan prapolisi kalau di rencana umum itu sudah ada. Nah, ketika diterjemahkan dalam rencana tahunan, mudah-mudahan ya, di sini juga lebih spesifik lagi. Ya, karena saya kemarin ketika berkunjung ke 11 kebun itu variasinya sangat tinggi dari kebun ke kebun. Ya, variasi geofisiknya sangat tinggi, dan kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa ini keberhasilan karena
etos kerja dari petani atau kelompok, tapi itu juga faktor biofisiknya sangat bervariasi. Gitu. Kemudian ya kalau bisa semua tadi disampaikan bahwa semua dilakukan secara partisipatif, ya saya sangat setuju Pak. Kita tidak bisa memaksakan jenis-jenis yang barangkali ya mungkin juga disebutkan mereka, tapi bagaimana memastikan bahwa jenis-jenis yang misalnya kita introduksi sesuai dengan kondisi geofisik tempat. Ya, satu poin lagi bahwa penguatan kapasitas ini harus terintegrasi dalam satu program. Spot-spot pelatihan, tetapi ini seperti tadi disampaikan, saya setuju sekali bahwa itu dilaksanakan dalam periode misalnya prakondisi sampai juga pelaksanaan monitoring, mereka harus dilibatkan di dalamnya. Ya, itu kira-kira barangkali ya banyak catatan lain, tetapi saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.